Jadi banyak juga yang malah party abis Presiden Raisi dikonfirmasi tewas di kecelakaan itu. Belum lagi kalau kita ngelihat penumpang di dalamnya yang ternyata isinya bisa dibilang orang penting semua kan. Muncullah konspirasi dari situ. Kita bahas yang lagi panas di Timur Tengah nih. Soal tewasnya Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Gue yakin lu semua pasti udah pada tahu lah soal berita ini. Soalnya kan emang lagi rame banget kan. Mau itu di sosmed, di TV, ya pokoknya hot news banget lah. Nah, gara-gara tensi yang memanas dan aksi-aksi yang dilakuin sama Iran beberapa waktu ke belakang, ini akhirnya ngelahirin banyak spekulasi. Banyak banget nih konspirasi yang bermunculan terkait tewasnya si presiden. Mulai dari sabotase Amerika, keterlibatan agen Israel, ya pokoknya banyak banget lah. Tapi sebenarnya Ebrahim Raisi ini siapa sih? Dan apa benar kematian dia tuh karena serangan musuh-musuhnya Iran? Dan kenapa banyak juga rakyat Iran yang justru seneng, yang justru party setelah kematian beliau? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kecelakaan heli yang newasin Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Siapa sebenarnya beliau dan apa efek dari kecelakaan ini? Di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tahu, kecelakaan helikopter yang ditumpangin sama Presiden Ebrahim Raisi ini tuh terjadi di hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kemarin. Kalau menurut Al Jazeera, awalnya di hari itu, Presiden Raisi tuh emang dijadwalin buat ngunjungin dan ngeresmiin 2 proyek pembangkit listrik tenaga air yang terletak di Provinsi Azerbaijan Timur. 2 proyeknya tuh ada Bendungan Kiskalasi sama Koda Afarin. Oh iya, Provinsi Azerbaijan Timur ini sendiri, ini tuh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat laut Iran dan berbatasan langsung sama negara Azerbaijan. Makanya walaupun nama provinsinya Azerbaijan Timur, tapi sebenarnya dia tuh tetap wilayahnya Iran. Dan 2 proyek pembangkit listrik ini merupakan proyek kolaborasi antara Iran sama Azerbaijan yang dibangun di Sungai Aras yang jadi perbatasan Iran sama Azerbaijan. Makanya di acara peresmian ini yang datang tuh nggak cuma perwakilan Iran, perwakilan Azerbaijan juga ada. Termasuk Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev. Terus selain 2 proyek pembangkit listrik tadi, Presiden Raisi juga dijadwalkan ngeresmiin proyek strategis lain hari itu. Beliau dijadwalkan buat ngeresmiin kilang minyak baru di kota Tabriz, ibu kota Provinsi Azerbaijan Timur. Nah, waktu lagi perjalanan ke kota Tabriz inilah kecelakaan terjadi. Masih menurut Al Jazeera, pejabat Iran tuh nyebut kalau rombongan kunjungan Presiden Raisi ini tuh terdiri dari 3 helikopter. Dan waktu rombongan ini dalam perjalanan dari Bendungan Koda Afarin menuju kota Tabriz, di situ, salah satu helikopter yang kebetulan ditumpangin sama Presiden Raisi itu ngalamin pendaratan keras dan hilang kontak di kawasan pegunungan yang gak jauh dari desa Uzi di Provinsi Azerbaijan Timur. Para pejabat Iran nyebut kalau kejadian ini tuh terjadi sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Tapi laporan soal helikopter Presiden Raisi yang hilang kontak itu baru terbit di jam 16.00 sorenya. Ini jauh juga ya jaraknya ya. Dan kalau menurut statement resmi pemerintah Iran yang disampaikan sama Menteri Dalam Negeri mereka, Ahmad Fahidi, disebut kalau penyebab kecelakaan yang menimpa helinya Presiden Raisi ini adalah faktor cuaca di lokasi. Yang waktu itu emang lagi hujan deras dan kondisinya juga berkabut banget. Jadi ya itu buat sekarang kalau statement resmi dari pemerintah Irannya penyebabnya itu karena cuaca, karena hujan deras sama kondisinya juga berkabut. Nah, habis helinya Presiden Raisi kecelakaan, 2 helikopter lain di rombongan tadi, mereka juga disebut sempat ngelakuin upaya pencarian selama 20 menit setelah hilang kontak. Dan karena pencarian sambil terbang nggak berhasil, akhirnya 2 heli ini mutusin buat mendarat darurat sambil minta pengerahan tim penyelamat. Nah, yang harus kita ingat di sini, medan tempat kecelakaan ini terjadi tuh di pegunungan kan. Yang mana ini tuh ngebikin proses evakuasinya jadi susah banget. Bahkan berlanjut sampai malam harinya. Kalau menurut Wakil Presiden Iran untuk urusan eksekutif, Mohsen Mansuri, dia bilang sebenarnya sempat ada komunikasi sama awak di heli yang ditumpangin sama Presiden Raisi. Dan ini sempat ngasih harapan kalau kecelakaan yang terjadi tuh nggak terlalu parah. Sempat ngasih harapan kalau mereka nih jangan-jangan masih hidup. Tapi sayangnya waktu akhirnya tim penyelamat sampai di lokasi kecelakaan di hari Senin dini hari, di situ mereka nemuin bangkai helikopter dengan kondisi yang hancur parah. Dan semua orang di dalamnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aduh. Just a couple of minutes ago, they confirmed the death of President Raisi and the Foreign Minister Amir Abdollahian in a helicopter crash. And Ali Hasham's here in the studio. And a seminal moment for Iranians.
Dan selain Presiden Ebrahim Raisi, di helikopter yang ngalamin kecelakaan tadi tuh juga ada beberapa pejabat yang ikut jadi penumpangnya. Kalau menurut Panglima IRGC, Mayor Jenderal Husin Salami, dia bilang seenggaknya ada 7 orang yang ikut ngawal Presiden Ebrahim Raisi di dalam helikopter itu. 7 penumpang lain ini tuh ada 3 pejabat, diantaranya Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, terus ada Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, Malek Rahmati, sama ulama senior di Tabriz sekaligus pejabatnya Ali Khomeini, Ayatollah Muhammad Ali Al-Hashim. Terus selain 3 pejabat, 4 orang lainnya merupakan anggota militer. Mulai dari Brigadir Jenderal IRGC Muhammad Mehdi Musaf, terus 2 orang pilot, Kolonel Mohsen Daryanus sama Kolonel Sayyid Tahir Mustafavi, sama 1 orang teknisi, Mayor Behrut Kadimi. Itu mereka juga jadi korban tuh. Dan ini kalau kita lihat komposisi penumpangnya, ini kan isinya orang-orang penting semua anjir. Dari mulai petinggi militer, gubernur, menteri, sampai presiden loh. Semuanya ada di dalam situ dan semuanya jadi korban tewas anjir. Gila. 他的不幸遇难是伊朗人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友。 The Iraq Prime Minister sent his heartfelt condolences and expressed solidarity with the Iranian people and officials during this difficult time. Oke, sebelum kita lanjut bahas kecelakaan dan teori-teorinya, gue mau bahas dulu si presiden yang jadi korban di kecelakaan ini, Ebrahim Raisi. Jadi sosok Ebrahim Raisi sendiri, dia tuh emang udah dari lama berkecimpung di perpolitikan Iran. Khususnya sebagai sosok yang sangat pro terhadap pandangan konservatif. Dan jauh sebelum jadi presiden, bisa dibilang Ebrahim Raisi muda tuh juga ikut andil dalam revolusi Islam yang jadi penyebab runtuhnya kesyahan Iran. Terus dari situ Ebrahim Raisi berhasil jadi wakil jaksa di Teheran di tahun 1985. Waktu umur dia masih 25 tahun. Tapi waktu jadi wakil jaksa di Teheran ini, kalau menurut The Guardian, Raisi tuh diduga jadi salah satu dari 4 hakim yang bertugas di Death Commission. Sebuah pengadilan rahasia di bawah perintah Ayatollah Khomeini, Supreme Leader Iran. Pengadilan rahasia buat apa? Pengadilan rahasia yang tujuannya buat mengadili ribuan tahanan, khususnya tahanan politik, tanpa melalui sistem pengadilan yang seharusnya. Mereka yang dieksekusi di pengadilan ini tuh kebanyakan merupakan simpatisan kelompok oposisi yang cenderung beraliran kiri, kayak Mujahidin Iqaq, Partai Fedain, sama Partai Komunis Iran. Ya, walaupun tuduhan keterlibatan dia di sini tuh selalu dibantah sama Ebrahim Raisi, tapi ya banyak yang meyakini kalau ini tuh bener. Dan setelah menduduki jabatan penting sebagai wakil jaksa tadi, karir Raisi dari situ pelan-pelan naik nih. Dia mulai jadi kepala jaksa di Teheran, kepala organisasi inspektorat negara, sampai jadi kepala jaksa agung Iran. Terus di tahun 2017, Raisi mencalonkan diri sebagai presiden buat pertama kalinya. Tapi di upayanya yang pertama ini dia gagal. Tapi terus karena Ebrahim Raisi ini tuh dia dapat dukungan langsung dari Ayatollah Khomeini, sang Supreme Leader Iran, akhirnya di pemilu 2021, Raisi ikutan lagi dan dia berhasil kepilih jadi presiden. Nah, selama ngejabat, Presiden Raisi itu sebenarnya beberapa kali ngadepin protes. Salah satu yang paling heboh tuh pastinya protes terkait kematian Mahsa Amini. Ya, kan gara-gara kasus Mahsa Amini ini kan polisi moral di Iran tuh jadi disorot banget kan. Karena dari bukti CCTV nunjukin kalau Mahsa Amini kemungkinan besar tewas setelah ditangkap sama polisi moral. Dan gara-gara ini cewek-cewek di Iran tuh jadi pada demo sambil ngebakar jilbab sama motong rambut mereka. Ya, gue yakin lu pasti inget lah sama kasus ini. Lupa? Oke, kalau lu lupa atau mungkin belum tahu, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Terus selain kasus itu, menurut Al Jazeera, ada juga beberapa kebijakan Presiden Raisi yang dianggap cukup kontroversial. Mulai dari narik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015, terus upaya memulihkan hubungan diplomatik sama Arab Saudi, terus mereka juga ngebantu persenjataan Rusia buat invasi Ukraina, sampai yang terbaru kemarin tuh, ngeluncurin serangan rudal dan drone ke arah Israel. Now, the barrage of drones and missiles left a large hole in the ground at the Nevatim air base in southern Israel. There was also damage to a road in the area of Hermon. Israel says the vast majority of Iran's projectiles were intercepted. Tapi walaupun banyak kontroversinya, Ebrahim Raisi ini dia tuh tetap punya banyak pendukung ya. Apalagi kan gue bilang tadi, Ali Khomeini, sang Supreme Leader Iran sekarang, dia juga kan ngasih dukungan penuh ke Raisi.
Yang akhirnya ini ngebikin banyak masyarakat Iran bersimpati setelah kematian sang presiden. Ali Khamenei sendiri setelah peristiwa ini dia tuh netapin hari berkabung nasional di Iran selama 5 hari. Terus negara-negara sekutu dari proksi Iran juga kayak Cina, Rusia, India, Pakistan, Irak, Suriah, sama Libanon, mereka juga pada ngucapin bela sungkawa atas kematian sang presiden. Bahkan beberapa negara juga sampai ikutan netapin hari berkabung buat menghormati kematian Presiden Raisi. Tapi walaupun ucapan bela sungkawa banyak diterima, ini nggak berarti semua pihak di Iran tuh bersedih ya. Enggak. Soalnya banyak juga masyarakat Iran yang malah nganggap kematian Ebrahim Raisi ini sebagai bentuk kemenangan mereka atas rezim. Jadi banyak juga yang malah party abis Presiden Raisi dikonfirmasi tewas di kecelakaan itu. Apalagi kayak yang gue bilang tadi, Ebrahim Raisi itu kan emang terkenal konservatif kan, dan emang beberapa kali juga dapat protes dari masyarakat Iran. Apalagi setelah kasus Mahsa Amini tadi, dari situ kan makin banyak tuh yang nggak suka sama dia. Makanya pas Presiden Raisi meninggal, ini diartiin sama beberapa pihak sebagai kebebasan dari kekangan. Jadi ada tuh orang-orang Iran yang malah party ngerayain kematian presidennya tuh ada. Ya walaupun mereka juga masih nganggep mau presidennya ganti sekalipun, dengan masih adanya supreme leader di posisi paling atas, dengan masih adanya Ayatollah Ali Khamenei, di Iran tuh nggak akan ada banyak perubahan. Mereka masih nganggapnya gitu tuh. Tapi ya udah, party dulu aja mereka, enjoy the moment dulu aja. Nah ini mungkin di sini banyak yang bingung ya, kok di atas presidennya ada pemimpin lagi? Ini sebenarnya gimana sih hierarki pemerintahannya tuh gimana? Oke, ini kita kupas dikit nih. Jadi bisa dibilang di Iran tuh jabatan yang paling tinggi saat ini tuh bukan presiden, tapi Rahbar Iran atau Supreme Leader Iran. Jabatan politik sekaligus jabatan keagamaan tertinggi di sana, yang saat ini didudukin sama Ayatollah Ali Khamenei. Jadi ya presiden di Iran tuh posisinya masih di bawah beliau. Beliau nih yang paling tinggi nih beliau. Makanya kan tadi menurut banyak orang selama si Supreme Leader ini nggak berubah, ya kondisi di Iran juga bakal sama-sama aja. Mau presidennya ganti siapa aja, mau ganti berapa kali juga ya nggak akan banyak berubah di sana. Tapi ya terlepas dari itu, ramainya postingan tentang perayaan kematian Presiden Raisi ini tuh ngebikin pemerintah berencana buat nyiduk-nyidukin mereka yang ngerayain kematian sang presiden. Ayo loh. Dan selain kelompok oposisi di Iran, negara yang bisa dibilang senang dengan adanya kematian Presiden Raisi ini ya pastinya Israel. Bahkan Israel tuh sampai marah-marah ke Dewan Keamanan PBB karena PBB sempat ngadain sesi mengheningkan cipta sebelum rapat dimulai. Mengheningkan cipta buat menghormati kematian Presiden Raisi. Nah itu Israel nggak suka tuh, mereka marah-marah tuh gara-gara itu. Oh Israel, mengheningkan cipta 1 menit doang loh ini loh, semenit doang loh. Segitu doang kok rewel Anda, ha? Kebiasaan dimanja apa gimana ini? And join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran, Ebrahim Raisi. Ya, kayak yang kita semua tahu, Iran ini kan emang lagi banyak disorot dunia ya belakangan ini ya. Apalagi terakhir kemarin Iran kan baru aja ngirimin serangan roket dan drone ke arah Israel secara langsung untuk pertama kalinya. Jadi ya bisa dibilang semua mata dunia tuh lagi tertujunya ke Iran. Nah, kejadian-kejadian yang baru berlangsung belum lama ini akhirnya memunculkan banyak spekulasi dan banyak teori konspirasi seputar kematian sang presiden Iran. Ini kalau gue baca-baca di sosmed mulai banyak kan yang nuding musuh-musuh Iran kayak Amerika sama Israel dituding sebagai dalang utama dari tewasnya sang presiden. Apalagi tadi kan helikopter rombongan Presiden Raisi itu kan ada 3 kan. Kok bisa-bisanya yang jatuh tuh cuma yang ditumpangin sama si presidennya? Muncullah konspirasi dari situ. Belum lagi kalau kita ngelihat penumpang di dalamnya yang ternyata isinya bisa dibilang orang penting semua kan. Muncullah konspirasi dari situ. Jadi bener-bener banyak banget nih yang ngaitin kecelakaan ini sebagai bentuk sabotase musuh-musuhnya Iran. Apalagi kan ternyata helikopter yang dinaikin sama Presiden Raisi ini adalah Bell 212. Heli buatan Amerika yang udah tua banget. Yang diperkirakan dibeli Iran dari sebelum revolusi Iran 1979.
Jadi ya emang bener-bener heli uzur ini ya. Nah, perawatan sama ganti-ganti suku cadang heli ini kan buat di Iran tuh emang susah banget. Soalnya Iran tuh kena embargo senjata Amerika. Yang bikin mereka nggak gampang kalau mau beli apa-apa dari Amerika, termasuk beli suku cadang heli presidennya. Makanya gara-gara ini maintenance heli ini tuh jadi nggak optimal, sampai akhirnya terjadi kecelakaan kemarin. Makanya kalau menurut mantan luar negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, dia bilang, kecelakaan itu akan tercatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika Serikat. Dan ini bukan karena Amerika ngebunuh langsung ya, tapi lebih karena maintenance helinya tuh ya susah banget kan tadi kan, karena maintenance helinya tuh dipersulit. Sampai akhirnya helinya jadi ringkih dan jatuh. Nah, menurut Javad Zarif tadi, proses itu tuh merupakan kejahatan Amerika, menurut dia. Dan dari pihak Amerika, mereka pastinya langsung ngebantah ya. Mereka bilang mereka sama sekali nggak terlibat di sini. We cannot trust the Americans because of the behavior that we've already seen from them. That is why if there is no guarantee, there is no trust. Jadi ya seenggaknya sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, semua spekulasi dan konspirasi yang beredar tuh belum ada yang terbukti kebenarannya. Soal sabotase atau ada kegiatan intelijen dari negara musuh itu tuh belum ada buktinya tuh. Pokoknya bener-bener buat sekarang, sama kayak keterangan resmi dari pemerintah Iran, kejadian ini tuh murni kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor alam. Jadi ya belum ada tuh bukti-bukti faktor lain yang jadi penyebab kecelakaan yang menewaskan Presiden Raisi ini. Tapi ya ini kan sampai gue bikin video ini kan bahkan belum seminggu dari kejadian nih. Jadi ya kita pantau terus aja ke depannya. Mungkin nanti ada fakta-fakta lain yang terkuak kan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah ini pure kecelakaan atau ada sabotase? Yang mana nih? Silakan komen. Funeral ceremony is underway for Iran's late president Ebrahim Raisi in the northern city of Tabriz. He died in a helicopter crash on Sunday, along with the foreign minister and 7 others. These are the live pictures in Tabriz right now. Tens of thousands of people are gathering to pay their respects. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi di kecelakaan helikopter di wilayahnya sendiri, di Iran sendiri. Dan ini kalau mungkin lo ngerasa suara gue agak berubah, ada serak-seraknya, ini emang lagi sakit sih gue sih. Ya kalau lo ngikutin gue di IG, lo tau kan gue udah 2 minggu ini kayak sinus gitu kan, baru ketahuan entah ini mau operasi atau enggak. Udah gitu ditambah sekarang flu lagi. Ada. Ini napas saya gue susah nih. Ini gue kalau napas kayak gini nih bunyinya nih. Keluar lagi dulu. Kalau lo mau revisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti